Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Punch Man. Mengingat One Punch Man adalah serial yang punya unsur komedi cukup kental ya kan. Rasanya udah biasa lah ya kalau kita melihat berbagai momen konyol bin unik yang menambah keseruan cerita guys. Tapi jangan salah loh guys, meskipun lebih sering diisi sama karakter-karakter yang pemikiran dan kekuatannya susah diterima sama ya secara akal manusia lah, masih ada loh karakter-karakter yang istimewa, khususnya karena kecerdasan mereka. Cara mereka menggunakan kecerdasannya pun ya bermacam-macam. Ada yang berpihak pada pahlawan beserta dengan keamanan umat manusia. Ada juga nih yang menggunakannya demi hasrat kemauan semata. Ya, nggak bertanggung jawab. So, siapa aja nih karakter-karakter cerdas yang ada di One Punch Man ini? Udahlah ya, langsung aja kita mulai ke kontennya guys. Let's go! Oke, karakter pertama yang mengawali daftar kita kali ini adalah karakter yang bernama Fukigo. Semisal kalian lupa, aku ingetin sedikit kali ya. Dia adalah karakter yang bahkan kemunculan perdananya ada di episode 1 di season pertama serial One Punch Man guys. Ya, dia menjadi sosok di balik monster bicep Brachi King, raksasa besar setinggi ratusan meter ini. Karena melihat saudaranya yang sebisa mungkin latihan untuk menjadi kuat, menggugah hati Fukigo untuk mewujudkan keinginan tersebut. Berbekal pengetahuan yang luar biasa, dia mulai melakukan eksperimen demi eksperimen agar bisa menciptakan sesuatu yang akan menjadikan saudaranya itu sebagai makhluk terkuat. Dan benar aja hal itu berhasil dia lakukan berkat penelitian dan percobaan. Fukigo membuat sebuah obat sakti yang mana obat itu akan mengembangkan hormon otot serta ukuran sebesar-besarnya guys. Alhasil ya, terlahirlah tuh monster bicep Brachi King, serta menjadi salah satu ancaman yang mengerikan di kota. Sayangnya, potensi kecerdasan luar biasa Fukigo sungguh menjadi sia-sia karena dia harus tewas dengan cara yang amat sangat aneh dan mengenaskan di saat yang bersamaan. Kemunculan Saitama di salah satu sisi bahu bicep Brachi King membuat Fukigo itu memberikan perintah kepada saudaranya untuk menepuk Saitama. Tapi saudaranya malah salah pukul sisi bahunya guys, yang membuat dia malah membunuh Fukigo layaknya sebuah serangga, dan berakhirlah kiprah dia di situ. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan kali ini berasal dari nama pahlawan kelas S peringkat 9 yang bernama Drive Knight. Kenapa bisa hadir di daftar ini? Oke, untuk menjawab ini kita perlu mengenal sedikit soal Drive Knight itu sendiri sih. Drive Knight adalah pahlawan yang rada-rada mirip Genos, yaitu cyborg tapi rada full robot juga sih. Jadi ini membuat dia itu memiliki berbagai fitur teknologi canggih dengan daya serang yang luar biasa. Dilengkapi juga dengan berbagai transformasi yang bisa menyesuaikan dengan situasi guys. Pertanyaan kita, jika ada sosok Dr. Kuseno di balik Genos maupun Dr. Bovoy di balik Metal Knight, lantas apakah Drive Knight adalah ciptaan seseorang? Hal tersebut sih belum terjawab ya. Maka asumsi yang paling tepat untuk saat ini yaitu Drive Knight menciptakan dirinya sendiri untuk menjadi seperti sekarang guys. Sehingga dibutuhkan pengetahuan dan perhitungan yang lebih dari manusia biasa demi bisa menciptakan sosok semacam Drive Knight, di mana dia tuh sangat diperhitungkan secara kekuatan karena berada di jajaran nama pahlawan kelas S. Selain hal tersebut, bicara soal gimana dia sangat taktis di medan pertempuran juga bisa jadi alasan. Dia membuat dirinya sanggup menentukan seberbahaya apa musuh yang dia hadapi lengkap dengan tingkat bencananya guys. Dan pertarungannya dengan Nyan jadi bukti kalau kecerdasannya ini cukup baik di berbagai situasi. Fakta lainnya, dia juga mengambil tuh sampel dari sel Psycho Sorochi untuk diteliti. Ini berarti Drive Knight itu gak cuma secara teknologi, tapi punya kemampuan juga nih dalam kecerdasan biologi melalui penelitian dan eksperimen yang sedang dia rencanakan guys. Oke, kita lanjut lagi ke sisi para monster guys. Dimana daftar sekarang ini diisi oleh Esper yang gak kalah hot dari Fubuki. Ya, dia adalah Psychos. Karakter yang satu ini emang cukup fenomenal karena kan di kemunculannya dia tuh disebutkan sebagai dalang sesungguhnya dari berdirinya asosiasi monster yang sangat meresahkan ini guys. Dengan kata lain, sosok sehebat Orochi pun secara garis besar berada dalam rencananya. Dari sini aja kita udah ngeliat ya kan gimana cerdasnya sekaligus liciknya Psychos dalam menjalankan rencana demi mewujudkan ambisinya. Dalam menyukseskan itu semua pun Psychos terbukti cukup matang dalam menjalankannya. Misalnya nih, Psychos itu bisa dengan baik menganalisa kemampuan para hero berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan guys. Nah, dari situ dia bisa mengirimkan para monster yang cocok untuk bertarung dengan mereka. Makanya di asosiasi monster ini, pahlawan kelas S sekalipun banyak menemui kesulitan karena ya berhadapan dengan monster yang jadi momok bagi mereka. Ini baru secara strategis guys. Tapi kalau bicara soal pengetahuan, Psychos pun gak kalah oke.
Dia jadi salah satu sosok yang paham betul bagaimana monsterisasi bekerja, sehingga dia tuh banyak melakukan eksperimen untuk mencari tahu akan hal tersebut. Salah satu karyanya yang cukup mengerikan adalah ya Evil Natural Water. Cuma di sini kan dia gagal mengendalikannya. Andai kalau misalnya nih dia beneran bisa dikendaliin, ya bakal ngeri banget sih. Oke, kita lanjut lagi. Kalau yang satu ini sih nggak cuma tercerdas ya, tapi juga termasuk kategori tersabar sih guys. Ya, kita nextnya bahas dengan Dr. Kuseno, sosok dibalik demon cyborg Genos. Ya, beliau ini adalah kakek-kakek tua yang sangat cerdas dengan pengetahuannya yang luar biasa. Selain itu, Dr. Kuseno juga punya nilai keadilan yang sangat tinggi. Disebutkan juga dia merupakan pria yang sangat menjunjung keadilan guys. Dia akan melakukan apa aja untuk mencapai keadilan bagi umat manusia. Walaupun itu berarti melakukan hal-hal yang sembrono. Itu juga yang jadi alasan kenapa Dr. Kuseno sedikit memahami kecerobohan Genos yang hobi merusak diri sendiri di setiap pertarungannya. Dia terkenal akan penemuan yang sangat brilian. Ya, kita bisa lihat gimana fitur tubuh Genos yang begitu komplit guys. Mulai dari atribut kekuatan, terus penghancur, ada kecepatan, pertahanan, hingga manuver pun ya nyaris dimiliki dengan Genos dengan tahap yang mendekati sempurna. Terlebih Dr. Kuseno juga nggak kehabisan akal dengan terus melakukan improvisasi serta upgrade terhadap tubuh Genos. Dr. Kuseno juga menjadi sosok yang sangat dihormati Genos selain Saitama. Lantaran Dr. Kuseno ini menjadi penyelamatnya di masa lalu saat insiden penghancuran kampung halaman Genos guys. Gak cuma menyelamatkan, Genos juga diberi peluang untuk bisa balas dendam dengan diberi kekuatan layak ya. Ya sekarang yang bisa kita lihat. Next, kita lanjut lagi. Beralih ke sosok berikutnya nih. Ada nama Dr. Genos. Ya, buat aku ya, Dr. Genos ini merupakan sosok yang cukup underrated sih. Mengingat kecerdasan dan analisa yang dia punya sangat mumpuni guys. Di masa lalu, Dr. Genos ini udah banyak membuat prestasi gemilang dengan berbagai hasil eksperimen ya. Namun, semua itu ya berubah ketika Dr. Genos mulai membicarakan soal evolusi makhluk hidup. Dari sini dia tuh dianggap sebagai ilmuwan yang kelewat gila. Alhasil dia jadi ngejalanin idealismenya sendiri dengan melakukan penelitian yang gak ada habisnya. Ya meski membutuhkan waktu 70 tahun. Kegilaan ya guys, terbukti mulai membuahkan hasil. Dia bahkan tuh bisa membuat dirinya terlihat lebih muda lagi. Dan ditambah dia menciptakan House of Evolution yang mana dia tuh menciptakan berbagai makhluk mutan. Ya, beberapa hasil ciptaannya perlu kita sorot, ada Carnage Kabuto, ada Zombie Man juga. Andai kalau yang melawan bukan Saitama, mungkin Carnage Kabuto akan menjadi musuh yang akan sangat sulit lah untuk dihadapi atau ditaklukkan. Genos aja dibikin gak ada apa-apanya kan sama dia. Terus Zombie Man, bayangin aja gimana bisa tercipta makhluk yang abadi karena regenerasinya yang terus-terusan ada guys. Dan mereka berdua bisa menggambarkan lah ya sosok ambisius Dr. Genos ini guys, diiringi dengan kemampuan eksperimennya yang gila sih. Untungnya sejak pertarungannya dengan Saitama dia tuh mulai tuh berubah pikiran dan malah jualan takoyaki sih. Oh ya, jangan lupa juga kalau teori tentang kekuatan Saitama perihal limiter itu pertama kali dilontarkan oleh Dr. Genos guys. Teori tersebut dianggap menjadi teori yang paling mendekati kebenaran oleh banyak penggemar. Oke, kita lanjut lagi. Karakter tercerdas yang kita sorot berikutnya ini adalah Dr. Bofoy, sosok dibalik nama pahlawan Metal Knight. Untuk Metal Knight sendiri dia sangat terkenal sebagai robot dengan kekuatan yang super duper dahsyat guys. Kecerdasannya lah yang membuat Metal Knight itu bisa tercipta dan bertengger di pahlawan kelas S. Sosok dari Dr. Bofoy sendiri masih cukup misterius tentang bagaimana motif dia yang sebenarnya sih. Banyak yang mengasumsikan kalau dia adalah sosok yang bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di kampung halaman Genos. Belum lagi dari penuturan Drive Knight, dia tuh mempunyai pasukan robot yang siap menyerang kapanpun dia mau. Di luar itu sebenarnya Dr. Bofoy nggak tertutup-tutup banget. Dia tuh diketahui punya hubungan yang cukup akrab dengan Child Emperor. Mungkin karena kesukaan mereka yang terbilang sama sih. Namun baru sebatas itu interaksi yang bisa kita ketahui. Yang pasti kecerdasan dari Dr. Bofoy sama sekali berada di level yang luar biasa. Dia juga memiliki cara tersendiri untuk menggait asosiasi pahlawan guys. Misalnya dengan membantu pembangunan fasilitas markas asosiasi pahlawan dengan bantuan robot yang dia ciptakan. Hal itu juga yang membuatnya cukup bebas bertingkah meski sering mengabaikan tugas pahlawanannya guys.
Dan karakter tercerdas terakhir yang kita sorot tentunya adalah Child Emperor, guys. Si kecil-kecil cabai rawit ini emang punya kapasitas otak yang cukup gila sih. Yang mana dia tuh akan membuat berbagai macam robot yang menjadikan Child Emperor sangat kuat di medan pertempuran. Ditambah dia juga cukup kreatif karena sering banget nih menambahkan imajinasinya pada robot ciptaannya, guys. Berkat kemahirannya dalam membuat robot tempur serbaguna yang mengangkat nama dia tuh sebagai pahlawan kelas S. Selain pintar secara intelektual, Child Emperor juga sangat pintar dalam membuat strategi dan membaca situasi, guys. Malahan meski menjadi pahlawan kelas S termuda, dia tuh menjadi pribadi yang berpikiran paling dewasa di antara pahlawan kelas S lainnya. Maka dari itu nih, di beberapa misi termasuk asosiasi monster ini, Child Emperor itu dipercaya untuk menjadi penanggung jawab misi tersebut, guys. Meskipun ya ujung-ujungnya pahlawan kelas S akan sulit untuk diajak koordinasi sih. Hal yang bikin kita geleng-geleng kepala adalah Child Emperor memperoleh itu semua di usianya yang sangat muda, guys, yaitu 10 tahun. Gokil gak sih? Mungkin kita di usia segitu masih hobi main petak umpet sih. Well, dengan usia yang sangat muda tersebut, menjadikan Child Emperor masih memiliki potensi untuk lebih cerdas lagi, guys, di masa yang akan mendatang. Oke, mungkin itu dia tadi deretan karakter tercerdas di One Punch Man. Mana yang menjadi favorit kalian, guys? So, see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.